Hai, saya Rena. Saya ingin menceritakan kejadian di tahun 2016. Saat itu, saya bekerja sebagai admin di salah satu distributor Cirebon. Karena kantornya cabang, jadi tidak begitu besar. Bentukannya seperti rumah. Begitu masuk gerbang, ada halaman yang digunakan untuk parkir motor karyawan. Parkir motor karyawan itu dikelilingi beberapa ruangan. Ada satu musola, ada satu aula besar berlantai 2. Lantai 1 digunakan untuk ruang sales, dan lantai 2 digunakan untuk ruang prinsipal. Jadi ruang salesnya bersebelahan dengan musola. Hari itu closing. Saat closing, jam pulang admin lebih malam dari hari biasa. Maksimal di jam 10 malam lah. Hanya tersisa 5 admin. Saya dan 4 teman saya. Waktu itu maghrib. Keempat teman saya masih asik bekerja. Saya memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Begitu menuju musola, saya mendengar ada langkah berat kaki menaiki tangga di ruang sales. Karena tangganya ini terbuat dari besi, jadi terdengar jelas. Seketika saya menghentikan langkah saya, memastikan jelas suaranya. Ada siapa di situ? Setahu saya, semua sales sudah pada pulang di jam 5 sore. Saya mencoba berpikir positif. Oh, mungkin itu Wira, security di kantor kami. Oke, saya tenang. Saya mau masuk musola. Saya kaget mendengar suara Wira memanggil saya. Sholat, Mbak. Saya kaget karena suaranya dari arah belakang, sedangkan ruang sales di depan saya. Loh, Wir, di ruangan sales ada siapa? Wira menjawab, nggak ada siapa-siapa, Mbak. Sales sudah pada pulang, jadi udah kosong. Aduh, jujur, saya ini penakut. Tapi agak-agak sensitif juga sih akan hal-hal seperti itu. Saya meminta Wira untuk menunggu saya pada saat saya sholat. Wira bertanya, ada apa, Mbak? Saya nggak begitu menghiraukan. Di jam 8 malam, teman saya meminta saya membeli makan. Namanya Mas Anwar. Saya bergegas ke arah parkiran motor. Dan begitu saya ingin menyalakan motor saya mendengar suara itu lagi. Ya, suara langkah kaki menaiki tangga di ruang sales. Saya diam, tidak jadi menyalakan motor. Mencoba memanggil, siapa tahu itu Wira. Wir? Langkah itu berhenti. Dan tidak ada suara. Saya buru-buru menyalakan motor, keluar kantor membeli makan. Dan lagi-lagi saya dibuat kaget karena Wira ada di depan kantor sedang asik duduk sambil memainkan handphonenya. Lalu siapa lagi itu yang menaiki tangga? Pikiran saya udah kemana-mana, tapi masih berusaha nenangin diri sendiri. Beres beli makan, sesampainya saya di kantor, karena khawatir mendengar suara itu lagi, saya berlari kecil memasuki ruangan admin. Saya mengajak teman-teman saya untuk makan.
Saya bilang ke mereka untuk makan di ruang kepala admin saja. Saya meminta pintunya ditutup. Salah satu teman saya bertanya, "Kenapa sih Mbak? Kok makan aja pintunya harus ditutup segala?" Saya jawab, "Gak apa-apa, ayo makan." Ada satu teman saya yang namanya Pipit. Ya, memang saya tahu dia mengerti. Karena memang Pipit terbiasa akan hal-hal seperti itu. Pipit hanya tersenyum melihat tingkah saya. Di saat kami sedang menyantap makan malam di ruang admin, tiba-tiba printer di ruang sebelah berbunyi sendiri. Jadi printernya ini printer besar yang suaranya lumayan berisik. Kami cuma bisa saling pandang. Saya tanya ke teman-teman saya, "Masih lanjutin print?" Keempat teman saya hanya menggelengkan kepala. Tandanya harusnya printer itu nggak bunyi. Lalu kenapa bunyi? Siapa yang ngeprint? Secara kami semua berkumpul di ruangan admin. Di ruang sebelah tidak ada siapa-siapa. Mas Anwar coba menenangkan kami. "Udah, lanjutin dulu makannya. Nanti saya cek." Sebelum dicek, suaranya sudah berhenti dulu. Kami melanjutkan makan dengan perasaan takut, dan saya rasa teman-teman saya pun merasakan hal yang sama. Selang 2 menit kemudian, tiba-tiba saya mendengar dengan sangat jelas dan sangat dekat suara perempuan menangis. Saya takut sekali. Mas Anwar melihat raut muka saya yang berubah. "Kenapa, Ren?" Saya panik. "Kalian dengar gak?" Teman saya malah balik nanya, "Dengar apa, Mbak?" Sebelum saya jawab, si Pipit tersenyum sambil bilang, "Dengar juga ya, Mbak. Udah biarin aja. Jangan takut, nanti dia malah senang." Akhirnya saya bilang ke Mas Anwar, "Selesai makan kita pulang aja ya, gak usah dilanjutin kerjaannya." Dan selesai makan, kami memutuskan tidak melanjutkan pekerjaan dan memilih pulang. Besoknya, Pipit bercerita. "Semalam, waktu Mbak Rena beli makan, saya ke toilet. Saya lihat sosok putih berdiri di parkiran motor dan pergi ke arah ruang sales. Mungkin dia gak seneng kita lama-lama di kantor." Dari cerita Pipit, saya berpikir mungkin dia sosok yang sama yang mondar-mandir di tangga ruang sales.